Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kota Tangerang, Banten menghebohkan publik. Panti asuhan yang semestinya menjadi tempat aman bagi anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tua dan keluarga justru bak sebuah neraka. Panti sosial ini berdiri tahun 2006 dan menampung puluhan anak asuh yang semuanya laki-laki, usia balita hingga dewasa. Siapa sangka anak-anak asuh itu mendapat perlakuan sangat miris, mulai dari penganiayaan hingga pencabulan yang melibatkan pemilik dan pengurus yayasan panti tersebut. Kasus ini terbongkar setelah salah satu anak yang menjadi korban melapor ke orang tua asuhnya melalui pesan singkat di media sosial. Setelah diusut, ternyata benar anak-anak panti itu telah menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun. Awalnya anak-anak di sini menjerit, anak-anak di sini berteriak dan menangis, ngadu sama saya. Mereka dianiaya, ada yang disabetin, dipukul sama sapu sampai patah. Itu KDRT, itu kekerasan pada anak. Tapi yang lebih menjijikan dan menyakitkan hati saya, mereka dilecehkan, mereka dicabuli, bukan hanya satu orang, buat 3 orang. Di sini pelakunya ada 3 yang baru berhasil kita laporkan, tapi padahal ada 4, ada 5 ya menyusul yang lainnya. Dan ini saya dibilang bawa-bawa berita hoax, tapi saya punya bukti. Bertahun-tahun anak-anak panti Darussalam An-Nur menahan derita atas tindakan biadab itu. Dan baru pada 2 Juli 2024, kasus tersebut dilaporkan ke Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap fakta baru bahwa ternyata jumlah korban pencabulan di panti tersebut tidak hanya 1 orang. Dari hasil pemeriksaan dan saksi-saksi berjumlah 11 orang, kita menemukan fakta baru bahwa ada korban lain, yaitu saudara J dan M, ya, yang menjadi korban selain saudara RK. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan terhadap saudara J dan M ini, kembali kita dapati ada 4 korban lainnya, yaitu saudara DZ, FMK, MS, dan AK. Dari 7 orang tersebut, itu terdiri dari 4 orang anak-anak dan 3 orang dewasa. Setelah satu persatu korban buka suara, diperkirakan jumlah korban kekerasan seksual di panti asuhan itu bisa mencapai puluhan anak. Sebanyak 13 anak telah mendapat pendampingan di Rumah Perlindungan Sosial Pemerintah Kota Tangerang. Mereka mayoritas laki-laki berusia 8 hingga 16 tahun. Anak-anak panti itu menjadi korban kekerasan seks menyimpang yang dilakukan oleh pemilik dan para pengurus panti dalam kurun waktu tahunan. Polisi langsung menetapkan 3 pelaku sebagai tersangka. Mereka adalah pemilik atau ketua yayasan panti bernama Sudirman, berusia 49 tahun. Dan 2 pengurus panti, yaitu Yusuf Bahtiar dan Yandi Supiandi, berumur 30 dan 29 tahun. Penetapan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu saudara Sudirman selaku ketua yayasan. Kemudian yang kedua adalah saudara Yusuf Bahtiar, dan yang ketiga Yandi Supriyadi selaku pengasuh di yayasan tersebut. Dari 3 orang yang kita panggil, ya, 2 orang yang datang yaitu adalah saudara Sudirman dan Yusuf Bahtiar.
Sehingga setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan Saudara Yandi Supriyadi, ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali, yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Tersangka Sudirman disebut menjadi otak dari aksi pencabulan yang telah dilakukannya sejak tahun 2006. Sementara 2 tersangka lain sebelumnya adalah anak asuh Sudirman yang juga pernah menjadi korbannya. Mereka kemudian berubah menjadi predator seks yang memangsa anak asuh lainnya. Para pelaku tampaknya juga pintar membuat kedok untuk menutup rapat tindakan kejahatan seksual mereka pada anak-anak asuh. Aktivitas yayasan di sini ya berjalan seperti biasa ya Pak. Tidak ada hal-hal yang berakibat seperti sekarang ini, karena si ketua yang punya yayasan ini pun cukup berbaur. Seperti kegiatan-kegiatan keagamaan besar ya, dia mengundang RT RW, bahkan pihak kelurahan pun diundang gitu Pak. Jadi ibu-ibu pengajian pun di lingkungan sekitar ada pengajiannya ibu-ibu, anak-anak sekitar kalau sore juga ada pengajian, dan juga TK juga ada. Polisi masih terus mendalami kasus di Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang yang ternyata tidak berizin. Polisi juga bakal menyelidiki soal sumber dana yang mengalir ke yayasan panti serta indikasi adanya tindak pidana lainnya. Kasus kekerasan seksual yang tak kalah miris juga terjadi di Pondok Pesantren Al-Qanaah, Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ratusan warga yang tak terima pun langsung menggeruduk lokasi pondok pesantren karena tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru ngaji dan pemilik ponpes terhadap sejumlah santriwatinya. Warga yang emosi bahkan sempat melakukan perusakan terhadap fasilitas yang ada di pondok pesantren. Kasus ini menjadi sorotan dan memicu kemarahan publik. Tuntutan keadilan pun semakin menguat. Ya merasa dirugikan banget lah. Pertama anak di bawah umur juga. Ini kan pesantren gitu, maksudnya gitu apa-apa gitu bisa pengasuh pesantren bisa kayak gitu sama muridnya gitu. Nggak nyangka lah, orangnya juga alim banget, sampai warga juga nggak nyangka. Tapi keseharian yang punya ponpes teteh tahu seperti apa teh? Tahu, saya juga pernah ngaji di sini, ngajian ibu-ibu gitu, sopan orangnya. Kegiatan-kegiatan yang janggal nggak di sini? Ya nggak, soalnya tertutup. Oh tertutup? Iya tertutup. Pondok pesantren yang selama ini dianggap sebagai benteng moral dan tempat menuntut ilmu ternyata menyimpan rahasia kelam. Kasus kekerasan seksual yang menimpa sejumlah santriwati di pondok pesantren itu membuat kepercayaan terhadap lembaga pendidikan agama pun terusik. Bayang-bayang ketakutan juga menghantui para santriwati yang menjadi korban. Mereka yang seharusnya merasa aman dan nyaman di lingkungan pesantren justru mengalami trauma mendalam akibat perbuatan keji oknum yang seharusnya menjadi panutan. Nah masa guru nggak pantas aku malam-malam masuk ke kamar, langsung naik ke badan Nyai gitu doang, suruh pilih Nyai, diapain aja, cuma dibelai, dicium gitu kan. Kan saya nggak menerima, soalnya itu kan guru ngaji gitu. Udah batas sekarang nih jangan ngaji, berhenti. Hari ini juga berhenti. Berapa kali Bu pengakuannya Bu? Kalau untuk pengakuan adalah 4 kali 5 kali. Sekarang anak saya traumanya mungkin
di sekolahannya ya sama teman-temannya Pak. Semenjak kasus ini rame gitu ya, setelah melapor ternyata biasa teman-temannya dekat, sekarang kok nggak ada teman yang ngedeketin gitu, traumanya di situ. Akhirnya, setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, pihak kepolisian berhasil menangkap terduga pelaku. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib mengungkap fakta mengejutkan. Terduga pelaku Sudin bin Mulin dan anaknya Muhammad Adi Sopyan ternyata memanfaatkan posisi dan pengaruhnya untuk melancarkan aksi bejatnya, dan itu sudah terjadi sejak tahun 2020 silam. Selama ini korban enggan melapor karena takut stigma sosial dan ancaman dari pelaku. Tersangka kejahatan itu dilakukan oleh Sudin bin Mulin ya, sebagai pemilik dan sebagai guru di tempat belajar mengaji ya. Dan anaknya Muhammad Adi Sopyan alias MHS, pekerjaan wira swasta ya, anak kandung dari Sudin bin Mulin. Kejahatan ini berdasarkan pengakuan korban terjadi sejak 2020 ya, hingga sekarang. Berikutnya juga akan dilakukan pendampingan trauma healing terhadap para korban. Namun, nasib tragis menimpa salah satu terduga pelaku Sudin bin Mulin. Ia tewas setelah beberapa hari menjalani penahanan karena mengalami sesak nafas. Mendapat informasi dari salah satu kamar oleh ama beliau bahwa beliau adalah sakit, kemudian piket penjaga tahanan memberikan informasi ke piket reskrim dan piket dokes. Selanjutnya piket reskrim dan piket dokes langsung membawa si S tersebut ke rumah sakit Sukamto. Itu sampai sana meninggal. Kalau informasi yang kami dapat bahwa semalam itu sesak napas. Kematian Sudin bin Mulin tidak serta-merta mengakhiri kasus ini. Sederet pertanyaan yang belum terjawab dan keadilan yang belum sepenuhnya terpenuhi bagi para korban. Trauma yang dialami para korban membutuhkan waktu yang panjang untuk disembuhkan. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya pengawasan yang ketat serta sistem perlindungan anak harus diperkuat lagi agar kasus serupa tidak terulang kembali. Mereka dianiaya, yang lebih menjijikan dan menyakitkan hati saya, mereka dilecehkan, mereka dicabuli. Awan gelap kembali menyelimuti dunia anak Indonesia. Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi dan menambah deret panjang kasus anak yang menjadi korban kebiadaban pedofilia. Ironisnya, pelecehan terjadi di tempat yang dianggap aman bagi anak-anak dan dilakukan oleh orang yang dipercaya dan bertanggung jawab untuk mendidiknya.
Ya, kekejaman pemilik dan pengurus panti asuhan di Tangerang menggunakan tipu daya serta rayuan mengecoh anak-anak untuk kemudian dilecehkan. Tempat yang seharusnya menjadi perlindungan bagi anak-anak yatim piatu. Padahal, sejak kecil, anak-anak tersebut tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua. Tak berhenti di situ. Aksi keji predator anak pun terjadi di salah satu pondok pesantren yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Perlakuan tak senonoh diterima para santriwati dari pengasuh pondok pesantren hingga berujung pada pelecehan seksual. Maraknya fenomena kekerasan seksual di dalam institusi pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi catatan hitam bagi dunia pendidikan Indonesia. Mengingat setidaknya ada 3 dosa besar di dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama terkait dengan kekerasan seksual, yang kedua terkait dengan perundungan, dan yang ketiga terkait dengan intoleransi. Nah, oleh karena itu, kekerasan seksual ini harus menjadi prioritas utama di dalam dunia pendidikan kita, mengingat makin meningkatnya kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, para pelaku kejahatan seksual anak justru adalah orang yang memiliki relasi kedekatan, seperti hubungan keluarga atau orang-orang yang dihormati. Hal inilah yang membuat anak-anak sulit melakukan penolakan hingga tak banyak kasus yang bisa terungkap secara terang benderang. Kami sudah coba verifikasi terkait mengapa baru terungkap sekarang ya, dan baru ada yang berani speak up diantaranya, yaitu pendekatannya bahkan mungkin lebih dari sekedar grooming, tetapi dikaitkan dengan rasa terima kasih ya, ketaatan dan ketaksiman sebagai seorang anak terhadap orang tua gitu ya. Kemudian bahwa itu adalah sebuah tindakan take and give, rasa kasih sayang dari seseorang. Pendekatan-pendekatan yang menurut kami yaitu lebih ke brainwash ya, bagaimana cara seseorang mengubah cara berpikir bahwa dia itu sedang dalam situasi pengendalian tipu daya. Nah, ini yang tentu saja tidak mudah gitu ya, untuk mengatakan pada orang yang dia percaya saja, itu tidak mudah. Kontrol sosial terhadap lembaga pendidikan pun dianggap kurang, sehingga membuat oknum-oknum di dalamnya berani melakukan pelecehan terhadap anak-anak.